وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن علينا وإلى حضرة المؤسس مسجد جامع ووصول قولي أن قولي درجات الإنسان ويعقبون أحبائنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mengucapkan surah Al-Fatihah untuk hadis yang tadi malam musibah kecelakaan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mempermudah penyakitnya. Mudah-mudahan cepat memberikan kesembuhan oleh Allah. Ada dunia wala dunia zalimin asyifah. Sifat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi al-ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjidul Falah khusus DKI Masjidul Falah, ibu bapak Haji Nuroni serta sekretaris dan bendahara Al-Kiram Bapak Ustaz Hasim dan Pak Ustaz Abdul Khalik, Pak Ustaz yang lainnya, Pak Ustaz Nurman juga semua kita, Bapak Haji dan Mawar juga yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, tentunya pada kesempatan malam ini kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan di majelis taklim kita pada malam ini tentunya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang saya sampaikan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat maslahat ini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu kita lanjutkan wal maqalah salisatu asar. Adapun maqalah yang ke-13, kila dikatakan hamul alifu asana. Hamul alifu utawi sejatine wong kang arif, wong ngerti iku asana wong. Jadi keinginannya orang yang arif, orang yang mengerti itu adalah hanya memuji kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Mau ada surga, mau enggak ada ibadah, mau ada neraka, enggak ada surga, tetap hanya memuji kepada Allah. Atau kedua-duanya enggak ada surga, sekalipun enggak ada neraka, tetap akan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Qur'anul Alifu artinya orang yang menginginkan Allah billah hanya kepada Allah itu asana Allah, artinya hanya memuji kepada Allah, tidak ada memuji selain Allah, karena dunia ini hanya sifatnya sementara. Jadi tidak ada pujian yang paling besar, semuanya hanya milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bijamili sifatihi, dengan bagusnya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatunya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah jelaskan walillahil asma'ul husna fad'u biha. Walillahil asma'ul husna. Makanya setiap orang itu mau berdoa supaya membaca asma-asma Allah. Jadi fad'u biha, supaya sebelum kalian itu berdoa memuji, sebelum meminta, sebelum punya keinginan apa yang akan disampaikan oleh Allah adalah memuji asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala 99. Maka tidak ada ucapan yang paling indah, yang paling baik kecuali hanya memuji, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tingkatannya orang arif itu kan ibaratnya kalau di dalam ilmu tasawuf itu sudah tingkatan yang keempat. Makanya hidup kita ini Pak sudah semuanya, artinya punya keinginan, punya tujuan himmah tadi. Kalau hanya sekedar keinginan, manusia semuanya punya keinginan. Minimal kita itu kan mulai dari umur usia 20 tahun. Kemarin itu diprogramkan sampai usia 30 tahun itu jadilah orang yang aktif, kata orang sufi. Sufi itu artinya bersih, artinya membersihkan jiwa. Makanya dhahiran wa batinah, baik lahiriah maupun batiniah. Tingkatannya orang abid itu orang yang ahli ibadah. Jadi kalau orang yang rajin sholat, rajin berjamaah, rajin ngajinya, rajin zikirnya, rajin membaca sholawatnya, itu adalah baru tingkatannya abid, orang yang ahli ibadah. Makanya ketika dulu Pak kita kalau di pesantren itu biasanya sebulan sekali ditugas untuk survei lapangan ataupun dakwah ke lingkungan. Intinya lingkungan yang ibaratnya agamanya itu yang minus, agamanya itu yang belum benar-benar belum mengerti tentang agama. Makanya kadang-kala pernah saya tanya sama orang yang sepuh, yang sudah sepuh. Jadi kalau setiap subuh itu 1 jam sebelum adzan, itu bapak tua itu selalu sudah datang paling sendiri, paling pertama. Saya tanya, Pak, bapak ini rajin, lalu bapak tahu agama benar apa yang terkandung di dalam bacaan sholat itu, bapak mengerti? Orang ngerti Mas, orang ngerti omong. Sampai saya bilang ketika berdoa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, itu doa kan isinya memuji kepada Allah. Semuanya yang ngasih rezeki, yang ngasih segala sesuatunya di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak ngerti, tapi karena keyakinannya itu tadi benar-benar istilahnya hanya kepada Allah. Karena memang ibadah zaman dulu kan kajian seperti zaman sekarang. Artinya HP ngaji tiap hari ada. Ibadah zaman dulu ibaratnya sambungan hanya telepon rumah, ini kurang bekerja telepon hanya ini. Istilahnya belum ada seperti sekarang. Dulu istilahnya paling banter zaman saya masih pesantren itu pager hanya punya orang-orang tertentu. Saya tanya ibaratnya karena apa itu tadi, mak saya itu cuma ikut-ikutan karena kata orang yang ahli ibadah itu tadi, sholatnya kalau subuh berjamaah maka Allah akan berikan kebal, kata Nabi, akan diberikan bagikan orang yang dia mulai semalam subuh. Walaupun belum fadilahnya, saya tanya fadilahnya sholat subuh berjamaah itu apa Pak?
Yang fadilah namanya mana sih Pak? Di kita kiranya fadilah itu nama orang. Padahal ibaratnya itu tadi keistimewaan orang yang mengerjakan sholat subuh itu apa fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya. Tapi orang ditanya malah tanya fadilah itu nama orang apa nama? Itu kan sampai memang nggak ngerti tentang agama. Tapi karena itu tadi Pak, istilahnya bacaan walaupun belum istilah fase, artinya zikirnya juga bacanya belum fase, tapi karena punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, makanya untuk mencapai tingkatan yang selanjutnya itu mudah. Tapi kan kita ini Pak zaman sekarang baca Qurannya hebat, istilahnya baca semuanya ngerti, tapi karena kurang yakin, makanya kita ini perlu ya syariatun bila hakikatin batilatun wal hakikatu bila syariatin atilatun. Jadi kalau ada kata syariatnya itu kosong Pak, syariat itu usaha untuk belajar keilmuan. Kalau orang bekerja, usaha untuk bekerja, tapi nanti dapat rezekinya itu tadi hakikat, itu urusan Allah. Benar apa benar Pak? Coba Bapak pikir mau bekerja hari ini dapat rezeki berapa? Kira-kira tahu, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Makanya karena keberkahan itu bukan dari pekerjaan tadi, karena hakikatnya berdoa. Berapapun Allah beri, kalau kita ini berdoa yakin, semuanya akan diberikan keberkahan. Makanya kalau ukurannya gaji itu nggak akan istilahnya klop dengan pengeluaran 1 hari sekian, anaknya kuliah bayar sekian, itu nggak ada di luar akal manusia. Tapi karena dua-duanya itu harus jalan, makanya syariat jalan usaha, hakikatnya berdoa. Makanya itu tadi semuanya akan mencapai tingkatan yang akhir tadi. Lalu yang kedua Pak, artinya tadi wal ma'rifatu, artinya arif itu tadi tingkatan yang keempat kalau di dalam ilmu tasawuf. Jadi ngafid, setelah ngafid apa? Ngalih itu mengerti itu dalam artian apa yang kita kerjakan itu tahu. Misalkan Pak, contoh orang yang sholat berjamaah isya, sholatnya itu berjamaah. Makanya sholat berjamaah itu kalau isanya berjamaah, isanya berjamaah itu tadi pada nama qiyamul lail nisfahu. Seakan-akan orang itu dalam satu malamnya itu separuh malamnya qiyamul lail. Itu namanya orang mengerti agama, ngerti fadilah, keistimewaan. Makanya tadi kalau sholatnya subuh tadi nanti sholatnya berjamaah, maka akan seakan orang itu akan dia mulai semalam suntuk. Nah itu tadi dari tingkatan ngabid menjadi alim. Alim itu orang yang mengerti. Makanya zamannya alim ulama, alama yu'alim ulama. Jadi orang yang mengerti tentang agama. Makanya orang mengatakan ibarat ma'amila biwiril min amalu marfudatun ladun. Kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang lain ataupun keluarga ataupun orang tua yang tidak dibarengi dengan ilmu itu yang tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kan ada perbedaan. Orang secara nalar kita Pak, secara kasat mata kita itu kan orang korban. Orang korban itu kan dagingnya sudah dibagikan, sapinya sudah dipotong atau kambingnya sudah dipotong. Lalu ibaratnya apa yang disampaikan Rasulullah nanti sebagai kendaraan, sebagai tunggangan ketika mau masuk surga melewati Siratal Mustaqim.
secara nalar kita, akal kita ini nggak nyambung. Tapi karena itu tadi yang dimaksudkan sampai itu tadi, istilahnya doa yang ketika orang korban Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minna kama taqabbal Ibrahim wa Ismail alaihi salatu wassalam. Kan bahasanya Allahumma hadhihi, Allahumma wa Allah. Hadhihi ini loh kambing, ini loh kerbau, ini loh sapi, ini loh onta dari engkau. Aku kembalikan kepadamu, kepada engkau, wahai Allah itu. Allahumma adzibika wa ilaika wa taqabbal minna. Engkau terima orang yang berkorban. Istilahnya kadang-kadang orang pikirnya Pak, ini korban sapi patungan. Ya, sapi patungan. Sedangkan itu ada perempuan di situ, bulan bin bulan, padahal keluarganya beda. Padahal orang masuk surga itu nanti beda, Pak. Ya kalau yang masuk surga duluan, terus nanti dia tahun keberapa ini apa kita nggak tunggu-tungguan? Itu sampai segitunya, Pak. Padahal itu tadi Allah itu kalau mau menjadikan sesuatu ibaratnya, kita sudah dikasih ibarat takdir tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah apa yang Allah ciptakan ke muka bumi. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan sekali-kali memikirkan bagaimana Allah caranya memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Itu yang tidak akan nyampak innahum la yaqdiruna. Maka sesungguhnya akal manusia tidak akan pernah bisa mampu untuk ibaratnya berpikir. Cara ibaratnya kalau orang bahasanya orang kalau disiksa ya udah jadi hajar lembut ya logikanya kita akal kita Pak. Ya wis mau disiksa apa lagi? Artinya kalau bahasanya Al-Qur'annya enggak seperti itu. Ulama natijat jurudum batalnahum jurudan ghairaha liyadurul adab. Tapi Allah Pak berpikir terus terus ngaco lagi. Liyadurul adab. Makanya ketika berulang itu tadi istilahnya mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulang-ulang lalu rokok acur istilahnya badalnahum juludan. Allah akan ganti tulang-tulang yang lain liyadul anda supaya merasakan adab Allah. Tapi bagi orang mukmin yang keyakinan kalau lisan kita ini bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, hatinya ada kata-kata la ilaha illallah terpatri, terpuji di dalam hatinya, sekalipun masuk neraka Pak, neraka gak bakalan panas. Paham? Nah orang ini kan baca la ilaha illallah yang jadi itu imananmu, perbarulah iman kalian biqauli la ilaha illallah. Dengan ucapan kalimat la ilaha illallah ini nanti takut istilahnya kalau surga atau neraka. Nah kalau katanya orang kafir kan harapannya hanya surga dan neraka, ditinggalkan lagi menjadi orang yang mementing karena ibadah itu tujuannya bukan surga atau neraka. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pamah orang berzina wal insanilah. Tujuan kita itu hanya mengabdi menyembah kepada Allah, bukan selain Allah. Paham? Coba. Makanya itu tadi dari cerita yang pernah tanya ke saya tadi Pak. Istilahnya bedanya orang berkorban tadi ada di situ istri orang lain. Padahal Nabi kendaraannya bersama istri orang lain bukan makrohnya Pak Ustaz coba gitu. Pola pikirnya itu. Sedangkan itu laki perempuan. Nanti ketika masuk surga tunggu-tungguan dan bagaimana? Enggak seperti itu. Makanya itu tadi karena tingkatannya orang kafir. Artinya baru bisanya
ibadah, belum alim tadi, belum mengerti. Makanya kalau orang itu Pak, ibaratnya kenapa Yasin dibaca, karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Makanya kenapa orang yang alim setiap kali didoakan, Pak, orang yang kadang-kadang kan yang mengikut itu ibaratnya orang yang belum alim tadi, belum mengerti. Karena apa? Wali Songo itu berapa ribu orang satu hari satu malam. Ketika kamu orang yang ziarah itu mendoakan. Lalu ketika kita ini tamu masih hidup, Pak, satu minggu ada orang tamu berapa Pak di rumah? Gak pernah ada. Sedangkan orang yang meninggal aja, orang yang sudah kembali di hadapan Allah, setiap hari ada tamunya. Orang yang mati bisa menghidupi orang yang hidup, sedangkan kita ini yang hidup gak bisa menghidupi orang yang hidup. Benar atau benar? Coba kamu pikir gitu. Orang yang mati tapi bisa menghidupkan orang lingkungan segitu banyak. Yang baru-baru ini kustur lah, ibaratnya. Baru-baru Yai Hasim itu kan orang hebat pendirian. Tapi kan gak seperti sekarang kan. Karena itu sudah, makanya jangan mengejas orang itu Pak. Kalau andai kata orang itu, oh dia belum Islam, tapi Islam sebelum taat. Tapi kita semuanya nggak boleh ngejas orang. Ibaratnya ini orang dolim atau orang yang tidak baik. Nggak tahu nanti keturunannya itu akan seperti apa. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Mungkin karena orang tuanya ini belum istilahnya taat, nanti anaknya bisa taat. Lalu cucunya jadi orang hebat, artinya orang berilmu. Lalu orang cucunya ini punya ilmu, keturunannya enggak, ibaratnya enggak jadi orang alim. Perhatikan Pak, di pesantren itu kadang-kadang ya, ibaratnya ketika dipegang ayatnya itu santrinya luar biasa. Terus bapaknya wafat, biasanya anaknya kadang-kadang istilahnya agak banyak santrinya. Setelah anaknya yang dipegang santrinya itu tadi dan banyak, nanti cucunya yang pegang akan masyhur lagi, akan terkenal lagi. Tapi kita nggak usah takut, nggak usah ini. Jadi ada kata kita nggak usah pesimis, punya keturunan nggak bisa meneruskan perjuangan orang tua. Suatu saat nanti itu pasti kalau nggak ada anaknya, cucunya. Kalau nggak cucu, cicitnya. Nggak cicitnya pasti nanti siapa yang akan menggantikan. Karena di dalam kaidah itu kalau bapaknya itu mutafayat di khulafa fil Eropa kutifah. Jadi kalau mutafilahnya hilang itu pasti mutafnya. Kalau fikir hilang itu pasti panggil. Itu sudah pasti. Jadi punya keyakinan seperti itu tadi kalau tingkatannya boleh alim. Tapi tadi kita semuanya ini bisa berubah Pak, kita boleh sepuh. Minimal artinya tadi kalau boleh alim ibadah ditingkatkan. Dalam artian istilahnya yang kemarin baca Qurannya baru sekedar lafaznya sambil ditadabbur, artinya dimengerti artinya. Tapi dimengerti artinya ya harus tahu tafsirnya, jangan hanya dari departemen agama saja. Karena kalau secara letter dibaca itu tadi asbabun nuzul, nanti keterangannya seperti apa itu tidak akan bisa. Makanya karena kalau tanpa kita ngaji tafsir buat membuat perbandingan itu nanti mafhum mukhalafahnya itu kemana arahnya Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hukum asal. Makanya itu tadi hukum yang tertinggi adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu tadi dari tingkatan akhir nanti 30 sampai 40 itu harus alim, mengerti. Jadi ini memang butuh istilahnya ilmu tinggi Pak. Artinya kalau orang tasawuf, tapi orang tasawuf masih kalah dengan orang ahli fikih. Karena apa? Kalau orang ahli fikih itu artinya dia mengerti tentang agama keseluruhan.
dari mulai wudhunya, dari mulai sholatnya. Makanya kalau orang jadi imam itu kan ditanya dulu, artinya dia faqih, harus tahu tentang ilmu fikihnya. Kalau sudah dia faqih, dia bacaannya yang paling baik, yang paling bagus, amalannya yang paling banyak. Lalu ditingkatkan lagi, mana yang lebih tua kalau sama-sama dia ahli fikih, lalu dia bacaannya bagus, hafalannya banyak. Kalau sama-sama imam, dicari lagi istilahnya anaknya yang paling banyak. So ditanya istrinya berapa itu? Istrinya kalau banyak, kalau anaknya cumanya sedikit, itu makanya itu tadi ditanya duriannya, keturunannya, anaknya yang paling banyak. Dan kalau sama-sama Pak, itu tadi ya sama-sama ya suwit, banyak suwit, artinya ya itu semuanya yang disenangi jamaah. Jadi kalau orang senang semua itu kan susah Pak, siapa yang gak senang, ini yang gak senang, artinya itu. Jadi kalau orang yang ahli fikih itu tadi, orang tasawuf itu juga masih kalah dengan orang ahli fikih. Karena apa? Ahli fikih itu dalam arti menguasai dia, dalam artian kan pamannya wudhu bagaimana, rukun sholatnya bagaimana, itu kan semuanya. Makanya tadi tingkatannya adalah bukan hanya hafid, hanya orang yang ahli ibadah, akan tetapi jadi orang yang alim, orang yang mengerti. Lalu yang kedua, yang ketiga ini saya kira amal alif asana al-murad wa hamzuha. Wa hamzuha adapun sejati ini bukan zuhud. Zuhud itu kalau bahasa Jawa ini tokoh, artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Itu dikatanya at-tu'a, iku at-tu'a, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ay muradul ma'radi. Jadi apa yang diinginkan itu hanya sesuatu yang dibutuhkan, tidak berpaling, minta hanya kepada Allah. Makanya kita diajarkan umat Islam itu kalau meminta jangan meminta selain Allah. Minta hanya kepada Allah. Karena namanya syirik itu walaupun syirik kecil itu dosanya sangat besar. Makanya kalau kita menyerahkan diri kita, hidupku, matiku, istilahnya semuanya hanya milik Allah. Tapi kadang-kadang orang diuji Pak, diuji sama Allah. Ibaratnya kita punya sesuatu, diambil orang, itu kan yang punya Allah. Diambil orang itu berarti istilahnya kalau orang mau tingkatnya udah istilahnya tadi orang zuhud, artinya zahid. Orang yang zuhud tadi ibaratnya metania wae dhewe. Metania tadi introspeksi diri. Artinya oh ya, punya saya ini, motor saya hilang, berarti saya kurang sedekahnya. Itu ya jangan ngomong orang, ngomong sama dirinya sendiri. Berarti baru mau kasih ibadah ngambil motor. Coba kalau yang diambil nyawanya, keturunannya, apakah lebih sedih? Jadi itu aja, artinya dianggapnya itu dari Allah, milik Allah kembali kepada Allah. Gak ada bedanya orang yang berkorban tadi, dari Allah kembali kepada Allah. Makanya Allah bahadi minka wa ilaika, gitu. Ini korban darimu untukmu. Wa taqabbal minna, semoga engkau menerima. Kama taqabbal minna, sebagaimana Allah memberikan kepada keturunannya Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail dan sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak. Jadi kalau sama-sama orang zikir, ketika berdoa, kalau baca Yasin sampai Al-Quran 37, terus itu yang kita ini ketika Allahumma salli awsal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ibaratnya ketika
apa yang dibaca semua jamaah itu tadi pahalanya bacaan Al-Quran mulai dari A sampai Z itu tadi saya kirimkan fulan bin fulan. Makanya kenapa orang ketika akikah, ketika kurban, ketika berdoa disebutkan asmanya itu tadi, karena itu ditujukan kepada orang yang dimaksud, tapi tidak mengurangi dari kita menyebut minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Makanya orang yang sering kirim doa kepada para malaikat, kepada para wali, kepada para nabi, itu semuanya nanti ketika dipanggil oleh Allah hidupnya, ketika mau masuk liang lahat itu banyak yang istilahnya menyambut. Orang naik Pak selama ini orang ada nyambut ngomong. Nah orang makrifat tadi kalau orang istilahnya itu belajar dulu orangnya. Nah tadi kan semuanya itu tadi ada tingkatannya. Hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau udah disebutkan pulang dan pulang dengan muslimin awal muslimat, itu nanti ketika orang yang sering kirim doa, malaikat kita kirimin setiap hari misalnya. Jibril, Mikail, Israfil sering kita kirim doa, kita kirim Fatihah. Ketika didatangi nanti juga dia akan ikut karena sudah kenal. Tapi kalau kamu nggak pernah kirim Fatihah sama malaikat, itu orang tahu orang kenal, orang tahu pernah kirim Fatihah. Ini sopo sih menakutkan seperti ini. Jadi gayanya itu juga beda. Ibaratnya kalau orang yang alim tadi istilahnya, dikatakan orang yang sudah mengerti itu, apalagi ahli fikih, ini banyak malaikat Israel walaupun menyeramkan, nanti berpakaiannya juga soleh. Ibaratnya kalau laki-laki biasanya yang datangi malaikatnya seperti perempuan yang cantik. Kalau perempuan biasanya nggak usah takut, itu biasanya pemuda yang ganteng. Padahal itu adalah orang yang akan menyambut nyawa kita. Makanya itu tadi kalau orang yang zahid ala qadril hajati, hanya apa yang diinginkan sebagaimana yang diinginkan. Minat dunia, bayani minat dunia dari dunia. Iqbal bihi, karena apa? Hatinya itu enggak istilahnya enggak condong terhadap dunia. Dunia itu hanya ibaratnya apa yang dibutuhkan aja. Kalau kita sebenarnya ya ada yang dibutuhkan Pak, pengen butuh rumah, ada duitnya. Terus kalau yang punya mobil pas ada duitnya. Katanya yang dibutuhkan kan gitu, istilahnya. Kebetulan mau beli sesuatu semuanya siap ada, itu bukan seperti itu. Nanti kita belajar itu tadi mulai dari abid, alim, zahid, artinya zuhud gitu, zahidun, familun, bacanya itu isim famil, orangnya zuhud kepada Allah. Biqalbihi, dengan artinya itu condong hanya kepada Allah. Artinya condong kepada Allah itu adalah memohon doa. Berdoanya itu, makanya kenapa Pak orang yang doa sebelum doa mintanya ABC D E itu supaya apa? Supaya banyak menyebut asma Allah daripada memintanya. Dan ini cuma hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafina apa huwa yukafi'u mazidah, menyebut asma Allah sedikit tapi mintanya banyak, dalam 1, 2, 3 sampai banyak sekali. Boleh sih, boleh Pak istilahnya tadi, istilahnya. Tapi kalau tingkatannya orang yang alim, orang yang istilahnya zahid, doa itu pasti. Coba kalau para wali kamu lihatin, para hamba yang kalian ini, para al-fatihah, ya Rabbullah saya, Rabbullah saya, kamu lihat yang Habib ini, Habib Ja'far, misalnya, terus yang
ibaratnya jadab ini yang terkenal. Itu kalau doa kelihatannya kan bacanya nggak fase seperti bapak-bapak. Tapi karena itu tadi istilahnya Khalifun ada. Khalifun ada itu beda dengan keasliannya. Jadi karena apa itu tadi? Kalau Khalifun ada itu ibaratnya centeng, nggak seperti kebanyakan orang. Ibaratnya seperti itu. Makanya itu tadi ketika kamu sudah membaca Asmaul Husna, memuji kepada Allah yang banyak, lalu kamu minta ABCD, nggak masalah. Tapi jangan sampai melebihi istilahnya memujinya Allah sedikit, tapi mintanya banyak. Gitu. Ini bagian daripada sinting ilmu supaya ngaji itu kan ngeleng-ngeleng perkara sing ngaji, mengingat sesuatu yang berharga supaya kita semuanya itu tadi ada makhluk-makhluknya, ada tingkatan yang apik, orang yang ahli ibadah, terus tingkatannya orang alim, orang yang mengerti agama, mengerti tentang ibadah itu tadi. Makanya bahwa atador ilallah, artinya orang yang zuhud, yang zaid itu hanya condong pada Allah. Visualin ma'indahu minal khair. Segala sesuatunya persoalannya apapun musibah, artinya cobaan ataupun apa yang menimpa kepada diri kita, itu semua diserahkan kepada Allah. Makanya kembali lagi, kalau kita innalillahi kan bukan hanya orang yang ketika meninggal, orang yang meninggal. Padahal ketika musibah itu juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya datangnya dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Paham ya Pak? Ya, jadi saya ulang-ulang itu karena apa? Supaya kebetulan pas ibaratnya apa Imam Nawawi menjelaskan tentang zahid, artinya tentang kalau ilmu orang sufi tadi istilahnya tingkatannya itu tadi mu'abbid, alim, zahid. Jadi zahid itu orang yang ahli tauhid, artinya doanya itu hanya meminta sesuatu yang dibutuhkan saja. Tapi nak itu ibaratnya wis kedua dituruti iki kepengin iki naik. Wis duwe omah loro kepengin telu. Duwe telu kepengin papat. Papat kepengin 5. Oh surat tadi ini Pak. Makanya kalau seusia bapak semuanya ini udah gak penting lah, artinya itu karena apa? Semuanya ya penting karena dunia itu penting, tempat untuk kekuatan ibadah aja. Karena apa Pak? Walaupun dioyo kayak apa, dioyo berarti dipaksakan seperti apa, kan udah punya anak, rezekinya cucu, rezekinya cincin. Dan makanya cukup berdoa. Pensiun kok duit dari mana? Aduh, Allah itu kaya. Ya siapa tahu anaknya yang bekerja dapat bonus, nanti mbaknya dikasih. Lalu cucunya kerjaannya bagus, terus kasih ke nenek kakeknya. Karena doanya tadi siapa yang diterima oleh Allah, nggak ada yang tahu. Makanya kita semuanya ini hanya meminta ridhonya, minta ridho dari Allah. Hidupnya diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang itu kalau yang ahli zikir, istilahnya orang ahli zikir lisannya itu Pak. Zikir itu kan mengingat. Dzakara guru dzikran, masdar dari kata dzakara guru dzikran, artinya mengingat. Zikir itu kalau orang istilahnya ahli makrifat itu dikatakan menjadi supaya ditakror. Takror itu diulang-ulang. Jadi mau paham mau gak paham, dan Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah berikanlah sesuatu yang susah menjadi yang mudah. Kamu ulang baru gak ngerti. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Saya itu doa-doa yang masyhur, artinya Rasulullah yang minta seperti Allahumma rahmat Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad,
Itu kan kemarin kan udah dijelaskan. Lalu nggak usah muluk-muluk lah, artinya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu tadi. Minimal baca Sayyidul Istighfar habis asar sekali, habis subuh sekali. Ketika orang itu mau nggak paham. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca itu ketika dipanggil hari itu juga habis berdoa itu, insya Allah husnul khotimah. Jadi jalan menuju surganya Allah mudah. Itu yang masyhur, artinya yang sering dilakukan para ulama salafus saleh. Makanya ketika diulang-ulang itu nanti jadi takrib. Zikir itu jadi takrib, jadi masuk di dalam hati. Takrib itu apa? Dekat dengan Allah. Makanya orang itu kalau udah torikoh, orang itu benar nggak ngerti sama sekali baca Quran itu belepotan nggak karuan. Artinya, yaitu tadi kalau dibaca itu la haula wala quwata illa billah. Namanya orang sepuh dulu baca yang hayyu aja, ya kayu ya kayu. Padahal ya hayyu ya qayyum. Tapi kan orang itu tadi karena lidahnya itu nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah istilahnya hibah orang, dia mati doanya. Para dewi faksa karena sering ibaratnya suudon anak orang, istilahnya kalau nggak senang main istilahnya ngecas orang ini terhadap ini, aduh benar-benar subhanallah. Ini kalau ibaratnya sudah sepuh kadang-kadang pikirnya dia juga orang punya kedudukan, artinya punya kehormatan. Jikalau orang yang seperti itu bagaimana? Kita hanya harus biarkan. Kita bisanya apa? Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah. Karena apa? Nanti kalau kita tanggapi pasti berantem, pasti akan timbul masalah. Ya udah, semoga Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Hanya doa itu saja. Makanya itu tadi, kalau bahasanya zikir tadi diulang-ulang namanya takrar, diulang. Lalu menjadi tingkatannya menjadi takrib, menjadi dekat dengan Allah. Makanya kalau sudah diulang lalu dekat dengan Allah menjadi takwin, menjadikan cahaya. Makanya orang yang ahli zikir itu kan punya keistimewaan tersendiri. Makanya punya wibawa, punya ini. Nah kalau yang punya wibawa, kalau orang kaya mesti dihormati. Orang ini belum tentu istilahnya. Karena apa? Segala sesuatunya itu Allah. Ibaratnya kalau bahasanya orang Toriko itu suluk, jalannya itu menuju ke Allah itu sudah mendapatkan ridho. Makanya kita ini walaupun ibadah tidak bertoriko dengan seseorang guru artinya, tapi dengan wasilah kita membaca kitabnya itu ibaratnya kita sudah dikasih jalan. Itu ijazah langsung antara saya yang membaca sama jamaah yang mendengarkan. Karena apa Pak? Kalau ada kata kita ini sudah nggak mau mendengar, bagaimana kita mau mengerti? Kalau ada kata mendengar nggak ada yang menyampaikan, bagaimana kita mau mengerti tentang ilmu? Makanya betapa orang itu tadi kalau zikirnya sudah diulang-ulang, lalu taklid masuk ke dalam hati, lalu hatinya akan memberikan cahaya. Jadi takwil tadi memberikan cahaya kepada orang lain. Jadi kalau cahaya itu bukan hanya lampu, artinya bukan hanya menerangi di dunia, tapi nanti sampai ila yaumil qiyamah yang akan memberikan penerangan kepada kita semuanya. Li'annaha al-arif. Tadi kalau kalimat alif zahid alif. Alif itu orang yang mengerti. Yang alif itu yang mengerti, tapi alif itu arrofa yang rifu.
Kalau bahasanya Imam Ghazali itu man arafa rabbahu arafa nafsahu. Wa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kepengen kamu mengenal Tuhanmu, itu ya, mengenal dirimu sendiri. Kalau kamu sudah mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan mengenal Tuhan. Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, pasti mengenal dirimu sendiri. Makanya orang disuruh sering ngaca, ngilo. Ngaca tahu apa? Oh ya, kalau biasanya hobinya ini Pak, itu biasanya bukan danting, kambing, tuan di kampung, kalau di sini enggak ada. Nah kalau istilahnya lihat ini itu semuanya itu mau, kalau ibu-ibu mau ngaca itu pasti kerudungnya, sebabnya sudah pas atau belum. Tapi kalau bapak-bapak ngaca pasti belum, ya pasti sudah tahu tempatnya pasti begini. Tapi itu semuanya tadi arif itu artinya mengenal dekat dengan Allah. Karena apa? Sudah tahu dirinya. Kalau sudah tahu dirinya, pasti tahu dengan Allah. Kalau Allah sudah dikenali, pasti akan mengenali diri kita. Bagaimana kalau kita mau mengenal Rasulullah, kan pernah sholawat? Rasulullah bagaimana mengenali diri kita? Makanya dengan bersolawat itu Rasulullah akan mengenali diri kita. Supaya sholawat kita ini dikenali oleh Rasulullah, akhirnya kita perbanyak membaca sholawat. Masih ini Pak. Jadi ingat ya Pak, tadi sampai tadi apa? Ambil orang yang ahli ibadah. Yang kedua tadi alim, orang yang mengerti. Zahir, orang yang syukur. Artinya orang yang butuh terhadap Allah itu sesuatu yang dibutuhkan, keperluannya saja. Lalu yang keempat tadi jadi ini kalau saya baca Muhammadul Arif Rabbahu. Jadi pas bisa kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun ada yang paham ya anggap aja paham. Karena ilmu ini butuh istilahnya ilmu yang tahu yang namanya ilmu. Saya kan ya hakikat tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih. Jadi kalau semuanya ilmu hanya satu yang begini, nanti pasti masih ada yang kurang. Dan semoga dengan penjelasan saya pada kesempatan malam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu nanti kalau ketemunya itu kalau sampai rumah Bapak mikir tafakur, makanya nanti apa ya ini nanti akan nyambung, otomatis akan memberikan pencerahan. Tapi kalau dikasih Bapak kamu berpikir istilahnya nanti sambil tiduran ataupun sambil ini berpikir tafakur kepada Allah, itu nanti akan ketemu. Karena apa itu? Segala sesuatunya ilmu itu pasti akan ditemu ketika sambil tafakur, tadabbur, artinya memikirkan tentang kuasanya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dijadikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal telah kita mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.